Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Eka Andrini Safitri dengan NIM C1M02310046. Saya mahasiswa dari program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang interaksi tanaman terhadap respon cekaman biotik dan abiotik. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke pembahasan. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul interaksi tanaman di dalam komunitas dan respon terhadap cekaman biotik dan abiotik. Langsung saja saya akan menjelaskan pengertian komunitas tanaman. Komunitas tanaman adalah sekumpulan berbagai spesies tumbuhan yang hidup bersama di satu area. Di dalam komunitas ini, tanaman saling berinteraksi melalui kompetisi, simbiosis, dan pembagian sumber daya. Artinya, pertumbuhan suatu tanaman dapat dipengaruhi oleh tanaman lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang interaksi tanaman dalam komunitas. Ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Pada kategori interaksi yang menguntungkan, terdapat beberapa contoh. Yang pertama adalah mutualisme. Dalam interaksi ini, kedua pihak sama-sama memperoleh manfaat, baik dari bakteri yang membantu menyediakan nitrogen dan tanaman menyediakan tempat hidup untuk bakteri. Nah, yang kedua adalah komensalisme. Komensalisme ini adalah epifit yang menempel pada pohon-pohon inangnya. Epifit ini mendapat tempat teduh dan tempat tumbuh, sementara pohon tidak dirugikan. Nah, kalau interaksi tanaman yang merugikan adalah yang pertama itu kompetisi. Tanaman yang berdekatan akan berebut sumber air dari cahaya, air, atau nutrisi. Siapa yang lebih kuat biasanya tumbuh lebih optimal. Kemudian ada interaksi yang merugikan. Salah satunya adalah amensalisme. Melalui fenomena alepati, ini adalah kondisi ketika tanaman melepaskan zat toksik yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman lainnya. Interaksi seperti ini sering terjadi pada tanaman-tanaman yang agresif atau invasif. Selanjutnya, faktor pembentuk interaksi. Interaksi tanaman dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama adalah sumber daya yang terbatas, yang kedua adalah kepadatan populasi, yang ketiga ada struktur tajuk dan akar, dan yang keempat adalah karakter morfologi dan fisiologi. Yang pertama adalah sumber daya terbatas, seperti cahaya, air, nitrogen, dan fosfor. Hal ini memicu kompetisi. Nah, yang kedua itu kepadatan populasi. Semakin padat suatu area, interaksi antara tanaman akan semakin kuat. Yang ketiga ada struktur tajuk dan akar yang menentukan bagaimana tanaman memperebutkan cahaya dan air. Nah, yang keempat itu ada karakter morfologi dan fisiologi. Ini termasuk toleransi naungan, laman akar, hingga laju fotosintesis. Selanjutnya, dampak interaksi pada struktur komunitas. Interaksi antar tanaman akan membentuk struktur komunitas. Yang pertama itu dampaknya antara lain menentukan spesies makna yang menjadi dominan. Maksudnya adalah spesies yang lebih kuat dalam memanfaatkan sumber daya akan lebih mendominasi area tersebut dibanding spesies lain yang kalah bersaing. Yang kedua adalah memengaruhi keragaman spesies. Interaksi ini juga menentukan seberapa banyak jenis tanaman yang bisa hidup berdampingan. Kompetisi yang terlalu kuat bisa mengurangi keragaman, sementara interaksi menguntungkan dapat meningkatkannya. Yang ketiga, membentuk stratifikasi vegetasi atau susunan tajuk berlapis. Ini menggambarkan bagaimana tanaman tersusun secara vertikal, ada yang menempati lapisan terbawah, tengah hingga atas, sehingga membentuk struktur vegetasi yang bertingkat seperti pada hutan. Yang keempat, dinamika regenerasi. Misalnya, tanaman mana yang mampu tumbuh, bertahan, atau justru tersingkir. Dengan kata lain, hubungan antara tanaman menentukan siklus kehidupan dalam komunitas. Siapa yang berhasil tumbuh, siapa yang dapat bertahan dalam kondisi tertentu, dan siapa yang akhirnya tidak mampu menyesuaikan diri dan tersingkir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cekaman biotik dan abiotik. Tekanan biotik adalah tekanan yang dialami tanaman akibat interaksi dengan organisme hidup lain seperti patogen, virus, bakteri, jamur, hama atau herbivora, nematoda, dan organisme mikroba lain. Tanaman tidak fasif, mereka memiliki sistem pertahanan untuk mengenal dan merespons serangan.
Sedangkan cekaman abiotik mengacu pada tekanan lingkungan non-hayati atau non-living yang menyebabkan kondisi suboptimal bagi tanaman sehingga menghambat pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitasnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak cekaman biotik dan abiotik. Pada cekaman abiotik, laju fotosintesis dapat menurun ketika klorofil rusak atau stomata menutup. Pertumbuhan juga terhambat, misalnya akar menjadi lebih pendek, daun mengecil, atau batang yang menjadi kerdil. Selain itu, cekaman abiotik juga dapat mengganggu keseimbangan air dan ion dalam tubuh tanaman. Lalu, dampak pada cekaman biotik. Pada cekaman biotik, kerusakan jaringan akibat infeksi patogen dapat menyebabkan gejala seperti bintik daun, busuk, atau lain. Selain itu, energi tanaman yang seharusnya digunakan untuk tumbuh akan dialihkan ke mekanisme pertahanan, sehingga pertumbuhan menjadi semakin lambat. Selanjutnya, respon tanaman terhadap cekaman biotik. Respon tanaman terhadap cekaman biotik ada beberapa bentuk, yaitu secara fisik, kimia, dan molekuler. Secara fisik, tanaman dapat menghasilkan duri, rambut daun, atau lapisan lilin untuk mengurangi resiko serangan. Secara kimia, tanaman dapat memproduksi toksin terhadap hama dan melepaskan sinyal untuk menarik musuh alami hama. Secara molekuler, tanaman akan mengaktifkan gen resisten dan membentuk protein pertahanan. Selanjutnya, respon tanaman terhadap cekaman abiotik. Yang pertama, pada kekeringan. Tanaman dapat menumbuhkan akar lebih dalam, menutup stomata, atau meningkatkan cadangan energi. Yang kedua, pada suhu ekstrim, tanaman menghasilkan senyawa pelindung agar tetap stabil. Contohnya seperti zat pelindung, gliserol untuk dingin, penurunan metabolisme untuk panas. Sementara yang ketiga, pada kondisi tanah asam atau mengandung logam berat, tanaman dapat menetralkan keasaman atau menyimpan logam di bagian sel yang tidak penting. Selanjutnya, hubungan antara interaksi komunitas dan respon cekaman. Yang pertama itu, tanaman yang bersaing intensif akan lebih rentan terhadap kekeringan atau kurangnya nutrisi. Maksudnya yaitu ketika tanaman berada dalam kondisi yang kompetisi yang sangat kuat, misalnya berebut cahaya, air, atau unsur hara, mereka terus mengeluarkan lebih banyak energi untuk bertahan. Akibatnya, cadangan energi untuk menghadapi cekaman seperti kekeringan atau tanah miskin, nutrisi menjadi berkurang. Tanaman yang sudah lelah bersaing cenderung lebih cepat stres dan mudah mengalami penurunan pertumbuhan. Yang kedua, ada mutasi dengan bakteri atau jamur membantu tanaman bertahan di tanah miskin atau terkontaminasi. Mutasi adalah kerjasama saling menguntungkan dalam kondisi tanah yang kurang subur atau terkontaminasi logam berat. Bakteri atau jamur tertentu dapat membantu tanaman menyerap nutrisi, meningkatkan toleransi terhadap racun, atau memperbaiki struktur tanah di sekitar akar. Dengan hubungan ini, tanaman punya peluang lebih besar untuk tetap tumbuh meskipun berada pada lingkungan yang tidak ideal. Yang ketiga yaitu komunitas tanaman yang beragam, lebih tahan terhadap serangan hama dibandingkan komunitas tunggal. Komunitas dengan banyak jenis tanamannya biasanya lebih stabil karena tiap spesies memiliki aroma, struktur, dan ketahanan yang berbeda-beda. Hal ini menyulitkan hama untuk berkembang baik secara masif. Sebaliknya, komunitas tunggal atau monokultur menjadi lebih mudah diserang karena hama hanya perlu menyesuaikan diri dengan satu tipe tanaman saja. Semakin beragam komunitasnya, semakin kecil peluang hama untuk menguasai seluruh area. Jadi kesimpulannya adalah tanaman terbentuk melalui berbagai jenis interaksi antar spesies, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Faktor seperti ketersediaan sumber daya, kepadatan populasi, dan karakter fisiologis tanaman membentuk dinamika komunitas tersebut. Berbagai cekaman biotik dan abiotik turut mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Untuk bertahan, tanaman mengaktifkan mekanisme pertahanan fisik, kimia, dan molekuler sehingga tetap mampu beradaptasi dengan tekanan lingkungan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini memberi gambaran baru tentang betapa dinamisnya dunia tanaman dan pentingnya peran mereka dalam ekosistem. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di presentasi berikutnya.